Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari observasi yang sudah kami lakukan. Dengan judul Gambaran Sosial Emosi melalui interaksi sosial pada anak usia dini di Karawang. Dengan tema Kemampuan Sosial Emosional. Anggota kelompok ada Helen Herani Sugi, Ajmi Khairuman Azam, dan saya sendiri Feby Alfariji. Nama subjek Sapana Nur Maulida, Mikhaila Nur Ashifa, dan Abi Nur Alfiansyah. Baik, latar belakang. Perkembangan sosial emosional merupakan aspek penting pada anak usia dini, dikarenakan berperan dalam kemampuan anak mengenali dan mengelola emosi, berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta menyesuaikan perilaku sesuai situasi. Nah, pada masa ini, anak mulai membangun hubungan dengan teman sebaya melalui kegiatan bermain. Interaksi sosial yang terjadi saat bermain menjadi konteks alami untuk mengamati perilaku sosial emosional pada anak, sehingga observasi diperlukan untuk memperoleh gambaran perkembangan sosial emosional anak secara nyata. Kemudian, fenomena yang diamati yaitu selama kegiatan bermain, anak menunjukkan berbagai perilaku sosial emosional seperti mengekspresikan emosi sesuai situasi, berinteraksi dengan teman sebaya, berbagi, membantu teman, serta menyesuaikan perilaku setelah mengalami konflik. Nah, perilaku-perilaku tersebut menunjukkan bahwa perilaku-perilaku tersebut muncul secara berulang dan menunjukkan adanya proses perkembangan sosial emosional melalui interaksi sosial. Rumusan masalah bagaimana gambaran sosial emosi melalui interaksi sosial pada anak usia dini di Kabupaten Karawang. Dan tujuan observasinya untuk mengetahui gambaran perkembangan sosial emosional anak usia dini melalui interaksi sosial selama kegiatan bermain. Landasan teori. Perkembangan sosial emosional anak usia dini mencakup kemampuan anak mengenali dan mengekspresikan emosi, berinteraksi dengan lingkungan sosial, serta menyesuaikan perilaku. Konsep sosial emosional learning menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengelolaan emosi dan juga keterampilan sosial. Teori ini relevan dengan perilaku yang diamati, karena melalui interaksi sosial saat bermain, anak belajar mengekspresikan sosial emosi, bekerja sama, dan mengatur perilaku sesuai situasi. Metodologi observasi yang digunakan, jenis observasi adalah observasi partisipan dan sistematis. Observasi partisipan memungkinkan pengamatan perilaku subjek secara alami, sedangkan observasi sistematis memberikan struktur indikator sehingga data perilaku yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Pengamatan dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Teknik pencatatan data menggunakan pencatatan data anecdotal record dan checklist. Penggunaan anecdotal record yang berbentuk model naratif akan dapat mencatat respon verbal atau perilaku yang bisa dilakukan setiap saat ketika diperlukan, serta penggunaan checklist untuk mempermudah dalam memeriksa indikator yang terpenuhi. Definisi operasional, perkembangan sosial emosional dalam observasi ini didefinisikan sebagai kemampuan anak usia dini dalam mengekspresikan emosi, berinteraksi dengan teman sebaya, menunjukkan empati, serta mengatur perilaku selama kegiatan bermain. Kemampuan tersebut diidentifikasi melalui perilaku yang tampak secara langsung selama proses observasi. Berikut merupakan indikator perilakunya. Oke, ciri-ciri subjeknya, subjek observasi bernama Syafana Nur Maulida, berusia 5 tahun, berjenis kelamin perempuan, subjek memiliki karakteristik kooperatif, aktif dalam kegiatan bermain peran, mampu berinteraksi dan komunikasi dengan teman sebaya, menunjukkan kemampuan bersosialisasi, serta mengekspresikan emosi secara wajar, dan berada dalam kondisi fisik yang normal. Waktu dan tempatnya hari pertama Senin 15 Desember 2025 pukul 16.35 sampai dengan 17.23. Observasi yang kedua Rabu
17 Desember 2025 pukul 12.17 sampai dengan 12.58. Observasi ketiga, Kamis 18 Desember 2025 pukul 16.57, 17.29 waktu Indonesia Barat. Deskripsi perilaku yang muncul saat observasi. Selama aktivitas bermain berlangsung, subjek menunjukkan kemampuan menampilkan emosi yang sesuai dengan kondisi yang dialami. Terlibat aktif dalam berinteraksi dan komunikasi dengan teman sebaya, serta memperlihatkan kepedulian sosial melalui perilaku berbagi dan membantu. Selain itu, subjek mampu menyesuaikan tindakannya setelah menerima arahan dan kembali berpartisipasi dalam interaksi sosial secara positif yang mencerminkan perkembangan sosial emosional yang cukup baik. Penyajian observasinya bisa dilihat sendiri di indikator perilakunya, dan indikator perilaku yang muncul 15 dari 25 indikator. Analisis data kuantitatif. Berdasarkan hasil observasi, dari 25 indikator perilaku yang digunakan, terdapat 15 indikator yang muncul selama kegiatan observasi berlangsung, seperti yang saya jelaskan barusan. Hasil perhitungannya menunjukkan persentase sebesar 60%, yang menggambarkan bahwa sebagian besar perilaku yang diamati telah muncul. Dan analisis data kualitatifnya juga, hasil pengamatan menunjukkan bahwa subjek mampu mengekspresikan emosi secara wajar, berinteraksi positif dengan teman sebaya, serta menyesuaikan perilaku setelah mendapatkan arahan. Perilaku tersebut mencerminkan perkembangan sosial emosional yang baik. Dinamika psikologisnya, subjek terlihat dari kemampuan mengelola emosi, menjalin interaksi sosial, dan menyesuaikan perilaku selama kegiatan bermain. Subjek mampu mengekspresikan emosi secara wajar, berinteraksi positif dengan teman sebaya, serta menunjukkan empati melalui perilaku berbagi dan membantu. Selain itu, subjek juga mampu mengikuti arahan dan menyesuaikan diri setelah konflik, yang menunjukkan perkembangan sosial emosional yang berjalan sesuai tahap perkembangan anak usia dini. Kemudian, ini merupakan gambaran umum dari subjek saya, Azmi Khurman Azam. Subjek bernama Mikaela Nur Ashifa atau yang biasa dipanggil sebagai Eke atau Ekeo. Nah, subjek ini berjenis kelamin perempuan dengan usia 6 tahun, maaf di situ tidak ada. Dengan usia 6 tahun memiliki karakter fisik dengan wajah bulat, kulit berwarna sawo matang, rambut pendek berwarna hitam, dan tinggi sekitar 120 cm. Subjek merupakan anak yang aktif, mudah berbaur dengan orang lain, dan cukup cerewet. Kemudian waktu dan tempat pada saat pengobservasian ini. Observasi pertama dilakukan pada hari Senin 16 Desember 2025 pada jam 9.20 waktu Indonesia Barat, jam 9 pagi. Kemudian observasi kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 pukul 10 WIB, pukul 10 pagi. Kemudian observasi yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 pada jam 4 sore. 4:10. Kemudian, berikut merupakan penyajian data observasi yang telah saya lakukan. Nah, dapat dilihat bahwa indikator-indikator perilaku dari subjek itu tidak semuanya muncul. Maksudnya, ada yang muncul di hari pertama, tetapi di hari kedua tidak. Ada yang di hari pertama, kedua tidak muncul, di hari ketiga muncul. Baik. Kemudian deskripsi perilaku yang muncul saat observasi. Nah, selama berlangsungnya aktivitas bermain, subjek menunjukkan kemampuan dalam sosial yang sangat tinggi. Subjek mudah akrab terhadap teman, keluarga, bahkan orang asing seperti observers itu sendiri.
Nah, subjek terlihat aktif dalam bermain dan mudah mengerti dalam mencerna informasi dari mainan yang sedang dimainkannya. Subjek juga merupakan anak yang kreatif. Kemampuan emosional subjek terlihat pada saat beberapa kali subjek merasa kecewa akan hasil yang dimainkannya. Pada saat gagal atau kecewa, subjek mengalihkan perhatian itu dengan memfokuskan pada hal lain. Pada saat subjek merasa kesal dengan temannya, subjek pergi sesaat, pergi sendiri, kemudian subjek kembali lagi. Nah, subjek pergi sendirinya itu hanya untuk menenangkan diri sejenak. Nah, kemudian analisis data yang saya dapatkan, yang pertama analisis data kuantitatif, dapat dilihat bahwa di sini rumusnya itu F dibagi N dikali 100%. Nah, F itu yaitu frekuensi dan N merupakan jumlah indikator yang ada dalam analisis kita. Nah, kemudian frekuensi yang saya dapatkan yaitu 25 dan hasilnya itu 100%. Nah, dari kualitatifnya, hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa subjek memiliki perkembangan sosial emosi yang adaptif, ditandai oleh regulasi emosi yang baik, empati spontan, interaksi sosial kooperatif, serta kemandirian dalam mengikuti aturan dan mengambil keputusan sederhana. Nah, kemudian dinamika psikologis yang terlihat yaitu pada saat setiap selesai bermain, subjek selalu merapikan mainannya. Subjek secara spontan membantu temannya dalam merapihkan mainan milik temannya, yang mana hal tersebut bahwa subjek memiliki kemandirian dalam sosial. Kemudian, subjek sering mengajak observer dan temannya dalam bermain, entah itu dalam bentuk gerakan maupun ucapan. Hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki keterampilan sosial yang sangat baik. Dari Febel Bariji, subjek bernama Abidur Alfiansa, berusia 6 tahun, memiliki karakteristik aktif, cepat tanggap, memiliki kesehatan fisik normal, bisa mengekspresikan emosi secara wajar dan sesuai kondisi, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya maupun observer. Deskripsi perilaku yang muncul saat observasi, perilaku anak yang dilakukan selama 3 hari, tampak bahwa secara umum anak menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada aspek sosial emosional. Anak mampu menampilkan perilaku yang relevan dengan situasi bermain, serta menunjukkan respon emosional yang relatif sesuai dengan konteks aktivitas yang sedang dijalani. Deskripsi perilaku yang muncul saat observasi ada 5 aspek dan juga contoh perilakunya. Aspek sadaran diri, contoh perilakunya subjek menunjukkan emosi sesuai situasi saat bermain. Bisa mengungkap keinginan saat bermain dan menyatakan kekuatan pribadi seperti, aku menang, serta menyadari perubahan emosi ketika bermain, dari senang ke bosan. Selanjutnya, pengaturan emosi, subjek kembali tenang kurang dari 3 menit setelah kecewa saat bermain, dan mampu menunjukkan eh, kesabaran dengan menunggu giliran ketika bermain tanpa merebut mainan dari kawannya. Dalam aspek empati, subjek menunjukkan kepedulian sederhana saat ada teman sebayanya. Tidak mau bergabung ke dalam permainan, ia mendekati teman yang kesulitan saat bermain. Anak meniru ekspresi wajah teman seperti tersenyum balik untuk menunjukkan pengertian pada teman sebaya. Pada keterampilan sosial, subjek mengajak teman sebayanya untuk main bersama dan mampu berbagi mainan atau ruang bermain ketika situasi menuntut giliran. Anak mampu berkomunikasi dengan baik saat menunjukkan keinginannya. Pada aspek kemandirian sosial, subjek bergabung kembali ke dalam kelompok setelah konflik tanpa intervensi, mau membantu teman secara spontan, dan merapikan mainan setelah digunakan. Analisis data yang digunakan ada kuantitatif dan juga kualitatif. Dari data kuantitatif, berdasarkan hasil analisis, menggunakan rumus persentase F per N kali 100%, diperoleh nilai sebesar 84%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator perilaku sosial emosional anak muncul selama proses observasi. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional anak berada pada kategori baik, yang mencerminkan kemampuan anak dalam kesadaran diri, pengaturan emosi, empati, keterampilan sosial, dan kemandirian sosial.
telah berkembang secara positif. Dalam data kualitatif, secara umum, anak menunjukkan perkembangan sosial emosional yang positif. Anak mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan situasi dan konteks aktivitas, serta merespon lingkungan sosial secara adaptif. Dinamika psikologis yang terjadi dari hasil observasi yang dilakukan selama 3 hari, subjek mampu mengenali dan mengekspresikan emosi dengan baik, serta mengendalikan respon emosional saat menghadapi situasi sosial. Kemampuan ini mendorong munculnya perilaku empatik, interaksi sosial yang positif, dan kemandirian dalam berperilaku. Secara keseluruhan, dinamika psikologis anak menunjukkan perkembangan sosial emosional yang adaptif. Oke, kesimpulan dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil observasi dan analisis data, perkembangan sosial emosional anak dari ketiga subjek berada pada kategori baik. Setiap subjek mampu mengenali dan mengelola emosi, menunjukkan empati, berinteraksi secara positif, serta bersikap mandiri dalam situasi sosial. Hasil ini menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan sosial emosional yang berkembang secara adaptif. Untuk sarannya, observer disarankan melakukan persiapan yang matang sebelum observasi, termasuk menyiapkan perlengkapan, memahami indikator perilaku, serta menyusun rundown. Kegiatan secara sistematis agar proses observasi berjalan efektif dan data perilaku subjek dapat dicatat secara akurat. Terima kasih.